hari ini? Udah mulai ya? Udah mulai. Langsung kita mulai. Oke, kali ini kita mau kenalan dulu nih sebelum kita mulai obrolan kita malam hari ini. Kemarin kan aku udah kenalin sama partnerku sama namanya Kak Joel. Nah, sekarang aku mau ngobrol sama partnerku yang sesungguhnya. Jadi iya, halo semuanya, perkenalkan nama gue Joy Jonathan. Gue dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, pastinya di UKSW ya, Kak. Gue angkatan 2020 BTW. Oke, karena kemarin aku cuma kenal nama aja, aku juga pengen kenalan. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 20 juga. Nah, karena kita udah kenalan nih MC-nya, kita mau kenalan juga sama narasumber kita malam hari ini. Oke, boleh kenalan dulu kakaknya? Ya, perkenalkan nama saya Iman Yosua. Saya Fakultas Sains dan Matematika, jurusan Kimia angkatan 2017. Kak siapa jurusannya? Kak siapa namanya? Yosua. Kak Yosua. Ya, Kak Yosua dari Sains Matematika ya? Betul. Betul banget. Kakaknya boleh nggak kenalan dulu? Saya Daru Akbar Nababan dari Fakultas Hukum angkatan 2021. Kan Daru nih, dari Fakultas Hukum angkatan 2021. Namanya tuh kayak nggak asing ya, Nggak asing kayak banget. dari siapa gitu. Bener banget. Jadi Kak, di sini kita bakal ngobrol seputar apa nih Kak? Kita mau ngobrolin seputar kuliah kerja. Jadi biasanya kuliah kerja nih identiknya tuh sama barista. Apalagi? Kuliah kerja mungkin kan kebanyakan barista Kak. Iya. Barista yang ambil part time ya kan. Karena kalau full time pasti kan kalau kita bersinggungan dengan kuliah kerja ini bakalan berat juga kalau full time ya. Iya, Karena kalau pastinya. biasanya part time Kak. Mungkin langsung aja nih. Kenapa sih kita mengundang kakak-kakaknya ini Kak? Karena kita dapat informasi bahwa kakak ini memang kuliah sambil kerja dan kita penasaran mau ngulik-ngulik nih gimana sih kakak ini bisa ngebagi waktu untuk kuliah, bisa ngebagi waktu untuk kerja gitu. Ya, jadi kita mau bagi-bagi cerita nih sama kalian semua buat yang nonton. Jadi kalian bisa simak baik-baik karena bakal seru banget malam hari ini. Oke, langsung aja. Jadi aku pengen tahu nih Kak, sebenarnya kesibukan kakak sekarang ngapain sih selain bekerja atau selain berkuliah dulu lah? Mungkin dari aku dulu ya? Boleh. Apa dari kakaknya dulu? Silakan. Oh iya, siap. Ya. Mungkin kesibukan aku selain kuliah yaitu tadi mungkin bisa bantu-bantu di rumah itu yang tugas utama ya selain kuliah. Tapi di sisi lain saya juga kerja sampingan itu sebagai driver. Itu driver semua kendaraan dari yang kecil sampai yang gede gitu. Itu pun juga kalau seumpama ada job, jadi nggak setiap saat itu setiap hari ada job. Mungkin bisa diselingin lah, ada hari mungkin waktu kuliah atau mungkin ada kegiatan lain, mungkin kepanitiaan, itu mungkin job kerjanya mungkin lebih nggak diutamain karena yang paling utama kan kuliah kan gitu. Iya. Oke. Berarti tadi kakak sebagai driver ya? Iya. Driver besar atau kecil? Kecil atau besarnya itu maksudnya gimana Kak? Maksudnya gini, ada kendaraan kecil yang maksudnya yang dari mungkin nggak sebut merek ya, yang roda 4 sampai yang roda 10 gitu. Sampai roda 10. Asik juga ya? Iya. Kan dari roda 4 ke roda 10 berani juga ya kakaknya? Iya. Karena resikonya ini gede banget kan? Ya itu resikonya gede juga karena bukan hobi bukan ya, karena itu bukan kepepet. Kepepet. Harus bisa gitu. Mungkin tuh udah dari waktu SMA kelas 1. Jadi nggak waktu kuliah ini ngejalanin kerja itu. Jadi mungkin saya sendiri pribadi di keluarga saya itu memang latar belakangnya kebanyakan sebagai driver gitu. Oh, gitu. Makanya dari itu saya sendiri apalagi cowok kan mencoba dari yang mobil kecil dulu ternyata bisa, terus naik lagi yang agak besar. Dan waktu SMA kelas 3 itu baru angkatan yang roda 10 gitu. Wah, aku sampai Keren banget ya. geter ya, agak geter Jarang, banget ya. jarang orang-orang tuh kayak seumuran kita tuh berani mengambil resiko sebesar itu gitu. Bener banget, apalagi kalau kakaknya ini kan kerja tadi sebagai driver ya. Driver ini kan memang bener-bener pilot di darat ya, maksudnya resiko kalau dia bawa penumpang apalagi. Dan menurutku, wah cukup ngeri ya, apalagi sebenarnya anak-anak zaman sekarang ini kan
siapa sih yang mau jadi driver gitu? Iya. Pasti nggak mungkin lah semua Nggak orang mungkin. pengen jadi Iya. driver. Kebanyakan sekarang tuh nggak menutup kemungkinan pada gengsi sih. Gengsi, sebenarnya. Gengsi, mungkin ya itu gengsi. Tapi kakaknya kayaknya stay cool aja ya. Ya, ya karena dijalanin aja. Kalau orang mau ngomong apa tentang driver dan sebagainya, ini kan yang jalanin aku. Apalagi kan hidupku, bukan hidup mereka. Oke. Karena aku yang jalanin gitu. Siap, siap. Oke, sebelum kita panjang, tapi aku masih penasaran nih. Mungkin kakak bisa mengendarai kendaraan roda 4 itu dari kapan sih belajarnya? Itu dari SMP kelas 2, Pak. Naik kelas 2. SMP naik kelas 2. Itu SMP naik mencoba dulu karena kan pengen toh kakak-kakak saya udah pada bisa, wah kayaknya enak nih bisa ngendarain nyetir gitu. Kan juga ada keinginan nyoba-nyoba sendiri dan akhirnya wah asik juga. Di situ lebih lanjutnya diajarin sama bapak. Gitu. Tapi orang tuanya berani melepas juga ya kayak Iya. dengan resiko ya. Iya. Masih anak-anak kayak kan. Iya. Bawa kendaraan itu kan emosinya harus benar-benar Emosinya. bisa terjaga. Iya. Karena kan itu bapak saya juga latar belakang juga bekerjaan sebagai driver toh. Mungkin saya juga di situ dilatih mental. Kalau seumpama di jalan itu kalau nggak dimarahin ya marahin orang. Walah. Jadi melatih mental. Berarti Harus menerima. secara nggak langsung nih jadi turun temurun gitu, Ya atau menjadikan orang tua dan kakak-kakaknya itu apa ya? Jadi sebagai motivasi nih buat Mas Daru nih jadi pengen, wah aku jadi pengen kayak bapakku, jadi pengen kayak masku gitu. kalau itu sih jangan ya, karena masa keinginan pengen jadi pekerjaan bapak sopir kan? Siapa sih yang orang tua yang pengen anak jadi sopir kan nggak mungkin toh. Jangan sampai, kayak itu kan cuman kayak apa ya? Mungkin buat tambah-tambah uang buat pribadi, mungkin uang saku lah, Meringankan meringankan orang orang tua tua, ya. karena udah bayarin kuliah kan gak enak. Masa iya jajan main masih dibayarin. Betul banget, betul. Boleh nih. Bisa jadi dicontoh. motivasi buat kalian semua nih. Oke, kita sebelum lanjut nih Kak, aku mau ngasih tahu buat Kak Daru sama Kak siapa ayo. Sama Kak Joshua, Bener. kita punya sesuatu yang spesial. Itu identik banget dengan podcast kita ini. Jadi aku bakal kasih tahu, tapi kakaknya harus coba dulu, oke? Oke. JJ Cireng. Kita tunggu dulu Kak. Mungkin masih sambil diminum dulu Kak. Kita Oke, minum siap. dulu biar slow, Siap. biar agak tenang gitu kan. Gak usah panik, aku mau minum aja jadi ini. Gak usah panik, Oh, kita iya. ngobrol santai aja di sini. Siap kak. Berarti aku duluan dong tadi ya, nggak nungguin kalian. Bener banget deh. JJ Cireng. Jadi panggilannya JJ Cireng. Oke. Aduh, makasih banyak JJ. Nah, makasih ya. Jadi bareng kan Jadi ngomongnya. bareng nih. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, lebih panjang lagi, boleh dicobain dulu cirengnya mumpung masih anget. Gitu. Harus dikasih contoh kah? Oh, Jadi iya. gini Iya. ya cara makannya. Oke, siap. Diambil, Dicocol. dicocol. Nah, gitu. Oke. Boleh dicobain dulu. Oh, gimana Kak? Coba dulu. Oke. Iya. Lanjut. Oh, bukan. Oke, Oh, siap. masih Masih malu-malu ini. Gak usah saling tunjuk santai aja. Ya, nanti aja mungkin ini. Boleh, mau nanti sekarang tapi lebih bagus ya. Cobain dulu. Jadi biar benar-benar kita menjiwai kecirengan ini. Iya, kita karena harus ngobrol bareng-bareng ya. Iya, karena kita harus menjadi satu di sini untuk cireng ini tadi. Sebelum kita makin panjang nih ya, tadi kan kita udah mengulik-ngulik nih dari sisinya Mas Daru. Aku juga pengen tahu nih cerita dari sisinya Mas Joshua juga, tapi kan karena lagi makan, jadi aku mau intermezzo dulu aja, nungguin Mas Joshua makan. Sama sih, nggak jauh beda kayak pertanyaan dari Mas Daru tadi. Sekarang kesibukannya ngapain? Terus juga udah bekerja di bidang apa aja, kayak gitu. Mungkin kalau udah nanti bisa dijawab. Aduh, gimana? Jos banget kan? Mantap Ya. ini. Rasanya kayak apa? Kayak cireng. kan cireng. Cireng apa lagi? Enggak kaya, kalau kaya kan belum cireng berarti. Oh iya. Oh iya, rasanya Cireng banget. Iya, Cireng banget. Cireng Asik banget. banget. Cireng banget. Gimana Kak? Ya, Ya, apa dia? mantap mantap ini. Langsung Oh. Langsung digas aja. langsung digas aja, langsung digas aja biar kita mempersingkat waktu juga. Oke, untuk kesibukan sih sekarang baru selesai yudisium sekarang ini. Kalau ditanya pengalaman kerja dulu, ada banyak sih kerja dulu. Tapi yang paling utama sih ada dua. Itu aku dari tahun 2022 itu, tahun ini itu aku jadi chef. Dan tahun 2018 itu aku pernah jadi digital sales, digital marketing untuk part time. Jadi
Kalau untuk ditanya kerjanya itu seperti apa sih untuk sales digital marketing itu sama ya mungkin ya kayak yang lain-lain yang udah kita lihat. Itu ya dimana kita promosi di berbagai tempat atau toko atau swalayan. Terus promosi misalnya ini kita punya produk nih yang bagus gitu loh. Bisa dipakai untuk misalnya e-wallet atau gimana kayak Dana dan OVO gitu. Nah, itu kira-kira kerjaanku dulu waktu jadi sales digital marketing. Terus untuk jadi chef sih kebetulan itu aku karena menyukai masak. Jadi aku memang sedikit bisa masak. Ya sedikit lah ya, nggak banyak-banyak gitu. Sedikit gitu, jadi bisa masak sedikit. Dan kebetulan itu dari situ aku sih dapat banyak ilmu gimana sih masak itu yang benar dan baik gitu. Dari mulai memotong, dari mulai kita bagaimana fillet ayam dan lain-lain gitu loh. Atau bikin pasta dan itunya. Mungkin ya seperti itulah, nggak kayak Mas Darunya ini gitu. Kita yang drivernya dari mana-mana itu menurutku cukup menarik sih gitu loh. Makanya kayak dengar tadi dari Mas Darunya sendiri, aku juga pengen juga gitu loh. Oh gimana sih rasanya gitu? Karena coba di driver. Iya, benar sekali. Nanti aku nggak laku nanti. Jadi Gak apa, kan collab. Iya, Jadi kalau bisa kan Mas Daru driver, ini yang masak, Iya. jadi boleh di restoran ini nanti. siap. Boleh. Ya seperti itu mungkin kira-kira kalau pengalaman saya sih dalam bekerja. Oke, menarik juga ya. Jadi kakaknya berarti sempat menjadi digital marketing di perusahaan bisa itu ya? Iya, Itu lebih ke menawarkan produk untuk e-wallet. betul, ya, betul. kayak gitu. Dan juga sempat menjadi chef Iya. di salah satu Restoran. resto di daerah Salatiga ya? Daerah Salatiga. Wah, kakaknya yang jago masak, jadi jangan-jangan ini ada komentar terkait cireng ya? Iya. Oh, nggak ada sama sekali. Kurang apa kayak chef Tit. Iya. Siapa tuh? Kakaknya biasa gini Gini Bang? dong, gini dong. Gini. Enggak. Oke Kak, karena kita udah tahu juga ya. Soalnya aku kurang begitu paham kalau di dunia persefan. Mungkin setahu aku ada head chef ya kan, ada Iya. helper biasanya Betul, kayak betul. gitu. Mungkin kakaknya sebagai apa Kak? Kalau saya sih waktu itu yang keterima itu sebagai kitchen crew. Jadi di mana tugas itu membantu chefnya. Tapi karena kebetulan di restoran itu waktu itu nggak ada chefnya, jadi itu kita semua bareng gitu loh, kayak berkelompokan. Jadi ada dari kita mulai preparasi sampai dining sampai ngasih makanan ke tamunya itu kita semua yang ngerjain gitu loh. Keren ya, semua dirangkap jadi satu. Keren. Seperti itu. Sampai aku dengarnya malah jadi insecure Iya, ya. insecure karena Oh, insecure ya? Aku insecure. Aku insecure Iya. dengar Kak Daru, Kak siapa? Iya, Aku Kak lupa terus nih, Kak Joshua. jam terbangnya nih udah pada tinggi-tinggi, keren banget sih. Oke, Kak, karena kita tadi udah bahas mengenai kesibukan kakak-kakaknya ini nih, selanjutnya aku pengen nanya-nanya nih, gimana sih kakak-kakak ini manajemen waktunya? Misalkan nih Kak, kakak ini dikejar waktu deadline tugas, tapi juga kerjaan. Gimana sih caranya? Karena tadi kita mulai dari Kak Daru, dari kakaknya dulu boleh dong. Dari saya dulu ya. Oh iya. Dari dulu boleh. Jadi kalau dulu itu waktu kerja di bagian sales marketing ya, waktu itu nggak terlalu sulit sih karena bisa kita maintain lah gitu waktunya. Karena waktu di situ kita itu kan tugasnya hanya untuk mengedukasi orang gitu loh bahwa ini ada nih e-marketing yang baru, e-wallet yang baru. Terserah dari dia itu gimana mau pakai atau enggak. Jadi nggak terlalu yang kayak kalau ada kita tugas itu yang terlalu deadline itu nggak ada sih. Cuman palingan menyiapkan diri, prepare, komunikasi itu juga harus bagus juga karena kan ketemu orang itu kita segala macam orang itu kan gimana ya kayak kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa, terus dia punya jobnya itu seperti apa gitu. Jadi pertama ya prepare diri dulu sih. Kalau aku sih kayak gitu dulunya. Kalau di bagian chef sih karena nggak pernah ada lagi kuliah karena udah semester akhir juga, jadi nggak terlalu susah banget sih waktu itu. Gitu sih. Aman-aman aja. berarti Aman-aman ya? aja gitu. Oke, boleh nih kita dari sisi Kita lihat dari sisi Mas Daru. Mas Daru. Oh, Mas Daru kan Mas Daru. Mas Daru, iya. Cewek, Mas Daru gitu. Mas Daru. Itu pertanyaan yang sulit juga buat Sulit. jurusan. Iya, karena sampai sekarang juga belum nemu itu. Karena apa? Kerjaanku kan juga di jalan. Mungkin kalau sambil ngerjain tugas nggak nyampe-nyampe. Apalagi kan kalau nggak nyampe-nyampe. Itu ya mungkin sejauh ini kalau ada tugas gitu ya dikerjain dulu sebelum berangkat. Itu.
Karena kan kerjaannya nggak cuma dekat, cuma sampai Bawen, Semarang, nggak, itu luar kota, kadang Surabaya, kadang Jakarta, Bandung, Pacitan gitu. Mungkin itu jadi pertanyaan yang sering ditanyakan ke aku juga. Ya pastilah. Nah itu juga, aku juga bingung juga jawabnya gimana, karena sering juga bertabrakan kayak gitu, apalagi tugas-tugasnya juga banyak toh, ngambil SKS-nya juga banyak, itu kan jadi apa ya, mungkin buat PR buat aku sendiri, gimana caranya biar seimbang. Balance lah ya. Balance, Manajemen iya, waktunya. iya, mungkin nggak kerjaan yang diutamain, tapi kuliahnya yang diutamain. Padahal kerjaannya itu juga menyangkut orang banyak, nggak diriku sendiri. Iya toh? Iya. Yes. Karena kalau aku sebagai menjual jasa, kalau jasaku nggak semaksimal mungkin orang yang sudah pernah pakai nggak akan pakai lagi, gitu. Ya kalau sejauh ini kerjain dulu tugasnya, baru berangkat. Dan biasanya juga kalau seumpama ada deadline yang sangat mendadak, di posisi aku masih di luar kota nih, itu biasanya nggak kenal joki ya, Joki. itu jangan kalau joki jangan, enggak, Iya, aku ya, mikirnya udah ya gitu. pasti mikirnya joki ya, enggak, mungkin aku nyempatin waktu lah, beristirahat dulu 1 jam, mungkin aku juga koordinasi konfirmasi ke penumpang maupun ke yang pihak punya barang, karena kan itu juga tugas utama, kalau dilalaiin juga gimana ya, nanti bayar lagi kuliahnya, iya toh, percuma kerja kalau kuliahnya juga terus, nggak lulus toh, iya, nggak selesai. Iya, benar. Yang aku bingung tuh di sini, pas yang roda 10 itu kan juga jauh-jauh, bisa sampai Jakarta yang ujung sana, sampai Pelabuhan Bakahuni dan sampai pokoknya jauh Merak sana. Mungkin itu yang sebagai apa ya? Mungkin aku lebih menyampingkan kuliahku kalau itu, tapi itu cuma beberapa kali gitu. Jadi aku ngambilnya kalau yang roda 10 itu mungkin pas liburan semester ataupun pas di hari-hari yang sudah setelah PAS gitu. Tapi kalau sekarang aku ngambil jobnya yang penumpang, elf gitu sama bis medium gitu. Kalau yang truk gede itu nggak berani karena itu tadi tugas utama adalah tetap kuliah. Secara nggak langsung nih Mas Darwin ini lebih mengutamakan kuliahnya daripada kerjanya, walaupun di samping itu Mas Darwin ini juga sebenarnya bingung dia mau Iya. kuliah dulu, pentingin kerja dulu, karena dua-duanya ini sama-sama penting dan berkaitan dengan orang lain juga. Iya. Itu. Wah, aku bener-bener yang Jadi insecure ya, insecure terus ya, kamu tahu kenapa? Sebenarnya insecure terus sih. Oke, karena barusan pertanyaan kita yang kita lontarkan ke kakaknya udah dijawab, masih banyak nih kak, masih Banyak. banyak. Masih banyak. Selanjutnya aku pengen tahu sih, kenapa sih kakak berani untuk mengambil resiko untuk bekerja ini? Mungkin itu bukan mengambil resiko ya, karena itu juga udah kayak kebiasaan kan, mungkin itu dari aku SMA kan jamnya juga lebih padat, dari pagi sampai sore, jam 3 baru pulang. Mungkin itu udah kayak kebiasaan, jadi nggak terlalu bikin pikiran, wah ini harus gini, enggak. Tapi udah kebiasaan, kalau di rumah nggak ngapa-ngapain juga bingung, iya toh. Kalau nggak ikut kepanitiaan juga bingung toh, di rumah cuman main, buang-buang uang, mending nyari job untuk menghasilkan gitu. Buat kakaknya? Mungkin sama sih kayak tadi Mas Darunya gitu, karena di rumah itu ngapa-ngapain itu bener banget gitu. Jadi kan kadang-kadang suka bingung mau ngapain gitu kan, cuma tidur, palingan main Mobile Legend gitu kan. Akhirnya ya udah itu jadi sampingan lah. Soalnya kan biasanya daripada kerja tuh teman-teman mungkin lebih memilih untuk main ya. Pasti main itu adalah langkah setelah gimana sih teman-teman pulang kuliah. Iya. Langkah terakhirnya adalah main dan main, benar gak sih? Iya. Main, nongkrong, Main. ngabisin duit, pulang tidur, besok lagi. Betul. Nah, aku nih selanjutnya aku pengen tanya nih, kayak Kak Joshua sama Mas Darwin ini pernah ngerasa nggak kayak aku malu nih kerja kayak gini, aku nggak pede nih kerja kayak gini, pernah ngerasa kayak gitu nggak? Ya mungkin malunya itu ketika kakaknya ngerjain satu hal, kayak misalkan maaf ya Mas Daru sebagai driver, aduh aku jadi driver nih, malu banget gitu kan. Sebenarnya bukan kemalu sih, kayak lebih kadang ngerasa gengsi gitu kan. Anak sekarang kan pada gengsi, aku gini gengsi nih, aku gini gengsi nih, gitu pernah nggak, ceritain dong coba. Mungkin Wah, wah Aku seneng pengen tahu banget. banget nih soalnya.
Sebenarnya itu nggak gengsi, karena kan aku juga nggak bilang-bilang teman kalau aku jadi pekerja kayak sopir lah, ini nggak bilang-bilang. Itu sih. Kalau gengsi mungkin ke cewek ya, mungkin cewek. Mungkin ke cewek. Mungkin ke cewek. Mungkin ke cewek. Langsung lihat ke KL. Iya. Ini cuma sopir, waduh, mungkin gitu. Kalau ke teman-teman enggak sih, mungkin ke cewek. Tapi itu enggak selamanya malu enggak, karena kan aku mikirnya gini, kamu cuma bisa ngabisin uang, aku bisa ngasilin uang. Baru 2022. Kamu cuma bisa ngabisin uang, aku bisa menghasilkan uang. Keren. Ini cewek-cewek nanti boleh follow Instagramnya Mas Daru. Boleh. Bukan Mas Daru doang dong, sama ini juga. Sama Kak dong. Joshua. Bener banget. Sama sekalian buat promosi job nanti. Oh boleh. Di akhir akan kita simpan di Diselipin link di kolom deskripsi ini. komentar. Oke. Akan Di diberikan. bawah sini. Iya. Akan diberikan ini maksudnya akan diberikan nomorku. Kalau butuh MC gitu kan. Oke, mungkin dari kakaknya sekarang nih. Kalau gengsi sih enggak sih, mungkin lebih ke arah apa ya, kayak agak malu sedikit ada pertama gitu, karena kalau aku jadi sales itu kan banyak kan ngomong gitu kan, kadang-kadang ketemu sama orang yang lebih tua atau yang sepantaran atau yang kenal gitu, itu aku kayak bingung mau ngomong apa gitu, entah mau ngomong palingan ini kan kayak ngomong produk, dia juga males ngomongin produk, mungkin yang lain-lain gitu bahasannya. Tapi ya dari situ sih belajar gitu, dari komunikasinya gimana, terus juga cara iniannya itu dapat banget sih di digital marketing waktu itu gitu. Mungkin gitu sih. Berarti tetap ada lah ya, maksudnya rasa malu, Iya. tapi karena kita butuh ngapain terus malu ya kayak. Iya, karena kita harus mengesampingkan rasa malu itu demi Betul. diri kita sendiri. Karena kalau aku pribadi ya kan, kalau kita malu buat apa sih, nggak bakal hidup kita, karena Iya. kita juga pasti butuh untuk hidup, makanya Iya. kita kesampingkan rasa malu tersebut. Betul. Jadi kak, karena barusan kita udah bahas mengenai malu nih teman-teman, aku masih penasaran lagi, pokoknya bakalan terus bertanya-tanya nih sama kakaknya. Nah kak, pertanyaan selanjutnya ini aku mengenai kita kan dalam melakukan suatu kegiatan, aktivitas pasti ada tantangan, ya kan? Tantangan itu menjadi kendala pastinya. Ada gak sih tantangan-tantangan yang dihadapi dan gimana sih cara menghadapi tantangan tersebut? Mungkin dimulai dari saya terus dulu. Oke, kalau untuk tantangan sih banyak banget yang harus ini, karena untuk jadi kayak aku di marketing itu ya itu pertama komunikasi tadi ya, terus yang kedua itu gimana cara kita melihat orang. Nah itu harus banyak banget belajar itu, dari melihat orang itu, misalnya dia dalam moodnya itu suasananya gimana, dia kurang ramah atau gimana gitu loh, itu aku banyak banget belajar. Nah kalau dari chef itu disiplin, itu sangat disiplin, jadi kayak dari waktu, terus kita juga prepare sampai masak juga itu harus betul-betul waktunya itu harus tepat gitu, nggak boleh ada sedikit kesalahan sedikit pun, itu nggak boleh ada, karena kan sama kayak Mas Daru tadi menyangkut orang kan, kayak ada salah sedikit entah orang itu makan atau gimana dia nggak sesuai dengan rasanya, kan kita juga yang salah gitu. Mungkin dari aku sih gitu. Berarti memang ada Tantangannya. tantangan ya? Ada tantangannya kan. Nih, jadi ada tips nih, kalau kalian suka deadliner dan kalian pengen disiplin, jadi chef aja. Jadi chef aja. Chef adalah pilihan ya? Iya. Mungkin dari yang barusan aku tangkap dari kakaknya, tantangannya lebih ke kalau dalam hal digital marketing kita harus pandai dalam komunikasi. Betul, ya kan. betul. Kalau di bidang chef kita harus bisa manajemen waktu, itu disiplinnya setahuku keras juga. Misalnya keras memang benar-benar disiplin, Iya. tapi nggak menutup kemungkinan pekerjaan lain juga disiplin, tetap disiplin. Cuman kan ada kelebihan dan kekurangannya pasti. Iya, pastinya atas dasar disiplin itu ada dasarnya, karena itu untuk kebaikan bersama pasti. Karena kan juga semua kerjaan itu tadi menyangkut Banyak orang lain juga. Dan kita gimana sih kita melayani orang agar kita nge-treat itu benar-benar perfect ya. Jadi orang itu benar-benar suka dengan apa yang kita layani ke mereka dan bisa memberikan bintang 5. Wah. Wes. Oke kak, thank you atas jawabannya. Boleh dong dari Kak Daru gimana nih? Wah, Kak Daru. tantangannya banyak. Di Apaan tuh? dunia perkuliahan maupun dunia pekerjaan, tantangannya beda-beda ini. Boleh. Kalau dunia perkuliahan, mungkin menumbuhkan rasa kepercayaan ke dosen nih. Kepercayaan ke dosen ya? Iya, karena itu toh diselingin bekerja, pasti kurang fokus. Siapa yang bilang kalau kuliah sambil kerja itu fokus kuliah? Pasti gak ada. Yes. Soalnya itu pilihan. Iya, pilihan. Itu pilihan. Pilihan. Betul gitu kan. Kepercayaan ke dosen bahwasannya nanti nilainya
apakah bagus apa enggak. Nilai bagus pun belum menutup kemungkinan kalau ilmunya itu masuk apa enggak. Gitu. Apa yang kita dapatkan? Iya, apa yang kita dapatkan. Mungkin ada dosen yang enak dapat nilai nilai A, B mungkin gampang ya. Tapi ada dosen juga yang susah dapetin nilai. Itu tantangan yang mungkin sampai sekarang masih aku jalani. Belum bisa sampai titik akhirnya itu belum bisa. Inilah memang hidup. Iya. Itu perlu tantangan. Iya. Kalau kita nggak punya tantangan, berarti kita Nggak hidup. Nggak hidup. Tetap hidup. tetapi kita bisa menyelesaikannya. Iya. Terus kalau dunia pekerjaan mungkin menyangkut orang banyak juga. Mungkin tantangannya gini, seumpama nih ada job di daerah Jakarta dan di waktu itu juga aku lagi ada jam kuliah. Mungkin itu tantanganku. Mungkin pilihan itu sebagai tantangan sendiri. Milih kerja apa kuliah? Iya toh. Apalagi kan kita udah dipercaya, seumpama jobnya itu udah di booking seminggu sebelumnya. Tapi kalau pas hari H, mungkin aku bisa membatalkan atau mencancelkan juga. Mungkin rasa kepercayaan orang lain ke aku sendiri itu akan berubah, gitu toh. Pelayananku kurang maksimal. Yes. Terus ada lagi satu yang kurang, kepercayaan kepada orang tua. Kepercayaan terhadap orang tua. Terhadap orang tua itu Maksudnya tantangannya sangat berat sekali. Mungkin orang tua beranggapan pasti kamu kuliahnya nggak akan fokus karena orang yang sudah mengenal uang pasti nggak akan berpikir tentang kuliah maupun sekolah itu akan berkurang, akan males gitu. Itu tantanganku biar menumbuhkan rasa kepercayaan orang tua. Bapak ibuku juga sampai sekarang pun juga masih mempertanyakan kuliahmu gimana gitu. Ya wajar lah ya orang Iya. tua mempertanyakan pasti Iya, ya. iya pasti itu. Makanya itu buat tantangan buat diriku sendiri. Bagaimana cara manajemen waktu, mengolahnya. Mungkin juga di pekerjaanku juga menyangkut orang banyak. Seumpama aku meninggalkan juga bahasa Jawanya eman-eman. Eman itu apa? Eman-eman, sayang. Sayang. Jadi gini ya. Bukan ya? Disayang. Bukan. Oke. Bahasa Jawanya eman-eman. Ya, ini soalnya. Ya karena udah terlanjur terjun di situ. Apalagi seseorang itu akan sulit jika ingin mendapatkan pekerjaan yang sudah dia dapatkan. Maksudnya enak di situ. Lah aku udah enak di pekerjaan ini. Lah walaupun ini cuma sampingan ya, tapi kan aku udah enjoy di sini. Mau meninggalkan juga susah, tapi kalau meninggalkan kuliah juga nggak mungkin. Iya, itu tantangan sangat berat sekali itu. Apalagi jurusanku sangat bertolak belakang. Iya. Aku hukum ini sopir driver berhubungan dengan orang menjual jasa, kan nggak ada sangkut pautnya ini. Ada sih kalau menurut aku. Apa coba? Polisi mungkin. Pelanggaran lalu lintas. Nah, mungkin bisa mengetahui itu. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi ilmunya. Bisa nanti setelah ini langsung direalisasikan. Wes, siap. Coba aja nanti ngedrift apa kan ditilang tuh. Nah, itu Iya. dapat hukumnya. Nah, itu bener itu. Jangan Aku juga mau itu. cerita nih. Jadi aku dulu juga pernah kerja. Malah ikut bercerita. Ya berbagi. Berbagi, Jadi dulu aku berbagi. juga pernah kerja. Tapi aku belum kuliah. Nah di situ aku udah senang dapat uang nih, dapat uang gini. Agak mengesampingkan, nggak pengen kuliah gitu. Tapi lihat teman-teman pada kuliah, kayaknya juga pasti butuh lah, namanya orang berpendidikan itu pasti kita juga pengen, kita juga butuh kan. Di situ aku langsung memutuskan aku stop kerja dan aku kuliah. Sekarang pengen kerja lagi. Jadi kamu memang kayaknya kalau udah punya kenangan sampai yang lalu pengen kembali ke yang lalu ya. Bener itu bukan. kan kita sudah melakukan sesuatu ya kan. Terus kita pergi ke depan selangkah gitu ya. Pasti pengen lihat Iya, ke pasti belakang. pengen lihat ke belakang, masih pengen balik lagi gitu kan. Aduh, udah skip. Agak berat ya guys ya. Oke guys, jadi kita bakal lanjut. Barusan nih kita udah bahas mengenai apa sih tantangannya. Nah, sekarang tadi Mas Daru udah ngebahas mengenai tantangan di perkuliahan dan tantangan di dunia kerja. Kita kaitkan kan. Nah, ini kan tantangannya udah ada nih kan, ya kan? Dengan perkuliahan udah ada. Ngaruh gak sih ke IPK? Nah, itu ngaruh tadi gak sih ke yang IPK? kayak kata Mas Daru tadi. Ngaruh gak sih? Boleh dari Mas Daru deh. Ya itu tadi kan udah aku sendiri jelasin ya. Menemukan kepercayaan ke dosen. Lah itu kenapa aku buat tantangan karena IPK aku bukan setelah sih. Di saat menjalani. disebut IPK-nya, nanti sombong lagi. Enggak. Soalnya bahasa IPK-nya agak sensitif gitu. Iya. Berjalannya waktu kuliah sama pekerjaan itu juga sangat bersinggungan banget. Mungkin IPK juga nggak semaksimal yang diharapkan gitu.
Jadi mungkin kalian teman-teman yang menonton ini, Buat teman-teman boleh nih. oh ya Boleh ini, teman-teman, boleh ini. nah, Boleh aja boleh. kalau kalian belum siap di dalam dunia pekerjaan, jangan disampingkan dengan kuliah, karena kuliah itu yang utama. Kalau kalian udah mengenal uang, pasti kalian akan menyampingkan kuliah maupun sekolah, mengejar ilmu, gitu. Real hustle ya. Bener banget, bener banget. Oke, langsung dari Mas Daru sudah diutarakan. Langsung barusan. Boleh dong dari kakaknya. Kalau aku sih ya dari pengalamanku waktu kuliah kerja ya, mungkin sama kayak Mas Daru juga. Aku nggak terlalu maksimal mungkin dari IPK ya, karena jujur meskipun nggak serumit yang kayak aku dengar dari Mas Daru tadi, itu menurutku juga pas aku kerja itu juga lumayan menghabiskan banyak waktu gitu, karena harus ngomongnya lagi udah berapa jam gitu juga, terus belum lagi kita pulang ke rumah itu juga harus ya maintain semuanya gitu kan, harus bersihkan gitu. Jadi terkadang ya kalau dibilang berat sih pas aku waktu kuliah kerja itu sangat berat gitu loh, sangat berat. Apalagi kayak ngelihat teman-teman ada yang udah punya keluarga, ada yang udah beranak 2, beristri 3 atau berapa gitu. Anak 2, istri 3 Ya, gitu. Gimana Cucu tuh? berapa itu? Berarti anak pertama semua itu. Anak pertama semua. Jadi kayak udah kayak mikir, oh kayak gini ya ternyata kerja itu gitu, kayak bener-bener ketemu sama orang kita nggak tahu siapa, latar belakangnya siapa, terus juga harus mengenal mereka juga karena sama-sama tim kan. Jadi ya itulah bener kata Mas Daru tadi, aku sepakat sih harus benar-benar siap kalau mau bekerja sambil kuliah itu. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman harus siap. Ini siap bukan perihal siap aja ya, secara mental, Secara fisik, secara pikiran. Bener-bener yang harus teman-teman itu bener-bener yang harus udah. Pikirkan matang-matang sebelum melangkah lebih Bener banget. jauh. Bener Gitu. banget. Oke, langsung saja kita next ke pertanyaan selanjutnya apa kak? Oke, kalau dibilang soal skala prioritas nih, itu pernah gimana ya? Di saat-saat tertentu tuh pernah nggak mikir kalau aku harus prioritasin ini, aku harus prioritasin ini. Nah, di antara kedua itu tuh menurut kalian itu tuh lebih penting yang mana sebenarnya? Menurut kakaknya lebih penting mana nih? Kan kakak ada 2 pilihan nih, kuliah dan kerja. Tantangannya kan udah disebutin tadi, prioritaskan yang mana sih di antara kuliah dan kerja? Langsung aja nih, pasti bingung nih jadi pertanyaan ini bolak-balik sebenarnya masih di sini aja, cuman bener-bener kita tekankan kalau kita bicara prioritas, pilih kerja atau kuliah? Langsung bilang singkat. Mungkin kalau aku sendiri kuliah sih, karena kan tujuan aku kuliah itu untuk kedepannya mencari pekerjaan yang lebih baik Yes, betul. daripada pekerjaan yang sekarang. Mungkin itu sebagai kalau pekerjaan yang driver sopir ini mungkin itu hanya sampingan buat mungkin nambah wawasan juga, karena Experience. wawasan juga, relasi di luar juga, walaupun nggak seluas ketika kepanitiaan. Wah, Iya. jadi kepanitiaan terus. Iya, iya. Kayaknya aktif Karena kepanitiaan. enggak, maksudnya gini. Kalau driver kan cuman wawasan relasinya cuman tentang orang yang akan ngejob, mungkin hanya sebatas say hi mungkin ya. Jadi itu sih. Kalau diprioritasin yang pekerjaan ini mungkin ya dapat uangnya sekarang banyak, tapi pekerjaan juga resikonya tinggi. Lah makanya kenapa aku kuliah sambil kerja, mungkin aku bisa membandingkan. Mungkin kalau pekerjaan yang kayak gini tuh, oh iya, kalau bahasa Jawanya rekoso. Tapi kalau seumpama aku ngelanjutin kuliah, memprioritaskan kuliah, mungkin nantinya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang tidak beresiko tinggi. Karena berurusan dengan nyawa pekerjaanku ini. Yes. Mungkin itu. Oke, thank you. Lebih ke kuliah. Oke, tadi ada kata rekoso. Teman-teman yang nggak tahu kata rekoso, teman-teman boleh tanya ke aku nggak nih. Nanti bakal ada translate dari sini, kata rekoso adalah apa gitu ya kak ya. Oke, Kalau mungkin dari Kak Yusua gimana nih pendapatnya? Kalau aku sih tadi soal kuliah tadi ya, itu prioritasnya yang mana sama kerja itu aku lebih prioritasin kuliah, karena ya pertama itu tanggung jawab lah untuk orang tua gitu, bertanggung jawab untuk orang tua, terus juga tanggung jawab juga untuk keluarga juga gitu, yang udah menyekolahkan kita dari SD, SMP, SMA atau sampai kuliah itu tanggung jawab sih. Jadi
kuliah itu menurutku sih penting, kerja itu menurutku itu sebagai sampingan aja gitu loh. Dimana memang kita lagi bisa ya monggo, dimana kita nggak bisa ya jangan gitu. Itu sih mungkin kira-kira. Itu aja ya. Udah cukup teman-teman ternyata. Jawabannya maksudnya belum selesai, masih ada pertanyaan Kak. Nih kita udah bicara barusan prioritas sudah ada ya kan. Aku selanjutnya pengen nanya mengenai pekerjaan apa. Nih kan tadi udah ada disebutkan nih teman-teman beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh kedua kakak-kakak ini. Pekerjaan apa yang paling disukai oleh kakak-kakak ini masing-masing? Untuk pengalaman yang kemarin misalnya yang paling disukai. Untuk kedepannya kan kita belum ada yang tahu. Jadi apa kita mau di mana ya kan? Monggo dijawab Kak. Kalau aku sih jadi sales sih kalau aku gitu karena ngobrol itu aku suka juga kan, dan dari sales itu juga aku belajar kayak gini ya ternyata, kayak kehidupan orang lain yang aku belum tahu gitu loh, latar belakang mereka aku belum tahu, terus kayak usaha mereka yang apa yang mereka lakukan gitu itu banyak diceritain gitu. Pernah satu pengalaman aku ketemu sama bapak-bapak itu, dia udah umuran 45 atau sampai 50 tahun. Dia itu cerita tentang bagaimana pengalamannya buka bisnis dari mulai nggak ada sampai dia sekarang itu gitu. Jadi bener-bener pengalamannya sangat menginspirasi banget sih. Mungkin di lain waktu aku ceritakan lah ya. Kalau di sini agak durasi panjang karena kita durasi ya. Iya. Dan di belakang durasi tolong durasi. Jadi mungkin aku ceritakan di lain waktu gitu. Atau ada banyak sih sebenarnya pengalaman-pengalaman yang aku dapat gitu. Ya mungkin itulah jadi sales. Karena kalau jadi chef kan palingan aku ke belakang, orang pesan apa, masak udah selesai gitu kan. Gak ada yang kayak masih ngobrol lagi atau minum teh lagi atau seperti apa gitu sih. Menurut Kandar? Mungkin kalau menurut pekerjaan yang mungkin aku suka ya. Singkat aja langsung. Pengusaha. Karena nggak dimarahin orang. Belum. Ini suka ini maksudnya adalah pekerjaan yang paling disukai di antara tadi yang disebutkan loh. Iya, pengusaha transport itu. Pengusaha transportasi. Oke, thank you. Udah ya singkat dulu aja ya. Kita soalnya masih banyak pertanyaan. Selanjutnya nih, menurut kakak-kakak menanggapi teman-teman mahasiswa yang kadang merasa hidupnya itu paling susah ya kan, banyak banget masalah gitu kan, wah gue udah paling capek, pokoknya udah paling capek banget ya kan, pasti banyak, apalagi semester akhir, anak semester 5 kayak kita ini biasanya mengeluh nih. Tanggapan kakak gimana sih dengan mereka yang si paling ngeluh gitu ya, misalkan gitu? Kalian terjun dulu ke dunia kerja. Mungkin gini, kalau kalian udah dunia kerja bakal mikir gini, dia nggak kerja loh, pasti dia bisa enak ngerjain tugas, bisa fokus. Nah itu yang kita rasakan sebagai kuliah sambil kerja itu gitu. Mungkin kalian harus bisa menilai bukan dari diri sendiri dengan kemalasan, tapi dari orang lain yang di bawah kalian. Jadi orang itu jangan bahasa Jawanya dangak terus, tapi juga harus dingklok gitu. Nanti ada di translate. Dangak itu lihat ke atas, dingklok itu lihat ke bawah. Betul. Menurut kakak gimana melihat si paling ngeluh ini? Ya kadang-kadang sih pasti adalah titik kita ngeluh ya, pasti banyak lah kita ngeluh, mau itu kalau kita udah bekerja atau itu udah kuliah gitu, itu pasti ada ngeluh gitu. Tapi kalau aku sih ngelihatnya ya itu benar juga gitu loh, cobalah bekerja gitu loh, cobalah rasain gimana sih kayak susahnya kita dimarahin bos kalau nggak tepat waktu, rasanya kita ada salah sedikit aja kita harus dipotong gaji gitu loh. Jadi ya dari situ sih kita belajar, mungkin Mas Daru juga lah ya, udah pernah belajar sih gimana untuk nggak emosi, nggak harus selalu lihat lingkungan kita mau dibawa kemana, itu harus udah siap gitu loh. Mungkin kayak gitu sih kira-kira. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau tanya nih, kan udah jelasin panjang lebar gitu tadi kan, apa aja sih yang bikin kita butuhkan untuk membuat keduanya itu seimbang, jadi nggak berat sebelah kayak aku pengen ini itu biar bisa seimbang. Balance, itu gimana? biar bisa balance. Mungkin dari aku ya. Boleh. Mungkin kita menyukai keduanya biar bisa seimbang. Kalau kita nggak suka salah satunya, pasti kita akan menyampingkan salah satunya. Mungkin dimulai dari kata suka berarti ya? Iya, dimulai dari kata suka. Bukannya sih sama kayak Mas Daru juga, mulai dari kata suka gitu. Karena kalau kita nggak suka, pasti kita nggak akan mau kerjain sesuatu itu gitu loh. Berawal dari kesukaan dulu,
tapi ada dua juga sih, ada yang suka, ada yang juga dipaksa karena keterpaksaan. Iya. Keterpaksaan ini kadang memang berat juga ini. Betul. Mungkin kita nggak tahu dia sedang bagaimana gitu, dalam situasi seperti apa gitu kan, dalam kondisi seperti apa. Jadi mungkin ada yang dipaksa juga untuk menyukai, itu ada juga gitu. Tapi untuk dari sisiku sih, aku lebih ke arah orangnya itu harus menyukai dulu sesuatu hal gitu loh, baru kita bisa ke lain-lainnya halnya gitu lah kira-kira. Oke, thank you jawabannya kak. Masih ada beberapa pertanyaan nih. Menurut kakak saat ini, kakak masih mau bekerja atau melepas pekerjaan yang sedang dilakukan saat ini dan fokus ke kuliah? Mungkin kalau dari aku sendiri, pertanyaan sulit juga ini. Pertanyaan sulit, Pak. Sulit juga ini. Karena kalau mau dilepas juga itu juga buat tambah-tambah uang saku. Kalau nggak dilepas juga ada kepentingan yang lebih penting, kuliah. Nah, mungkin itu sebagai PR buat diriku sendiri. Sekarang yang masih aku cari-cari bagaimana untuk mengatasinya. Kalau aku sih mungkin ya sama kayak Mas Daru tadi, karena sulit lah memang. Kalau kita udah pernah ngerasain uang, rasanya kita udah pernah megang yang melebihi dari uang saku kita, itu rasanya gimana banget kalau kita nggak ada gitu loh. Percaya deh, misalnya kayak kita pernah nih dikasih uang seberapa banyak gitu, dan tiba-tiba itu udah habis, terus kita harus dapat itu untuk bekerja lagi gitu loh. Itu rasanya kayak dari hati tuh, ih kok gini ya gitu loh, kok aku rasanya kok kayak nggak berguna. Pasti ada pikiran-pikiran banyak tuh yang merasuki. Jadi ya mungkin ya itu tadi lah, ya coba diprioritaskan dulu mana yang iniannya, di schedule dulu lah seperti apa gitu kira-kira. Tetap prioritas ya teman-teman ya. Jadi sudah cukup kak, jadi sudah cukup pertanyaan dari kita berdua. Dari tadi kita panjang lebar bahas mengenai kuliah, kerja. Mungkin teman-teman bisa benar-benar mendengarkan dengan baik, pasti mendapatkan poin-poin apa yang bisa diambil ya kan, dan bisa berguna di kehidupan kita pastinya. Karena kita udah ngobrol panjang lebar nih, boleh dong Kak Joshua dan Mas Daru nih kasih motivasi buat yang nonton biar semangat gitu. Berikan quotes kepada teman-teman ini, berikan quotes, dikasih kak. Kamera di sini. Yang sini ya, oke. Oke. Mungkin dari kalian mahasiswa maupun anak muda ya, nakal boleh, bodoh boleh, tapi jangan sampai waktu itu dibuang dengan sia-sia. Asik. Kalau saya sih mungkin satu quotes dari Bapak sih, itu belajar dari pengalaman, itu aja lah. Jadi pengalaman itu adalah guru yang paling berharga lah bagi kita gitu loh. Jadi dimanapun kita berada atau di lingkungan manapun, ya ketika kita udah pernah mengalaminya, kita pasti gak akan mungkin lagi jatuh dua kali. Itu mungkin kira-kira. Keren banget. Keren banget pembicara kita hari ini. Semoga buat yang nonton bisa dijadikan sebagai motivasi gitu ya. Dan juga pastikan harus tetap jaga kesehatan buat teman-teman. Karena ini musim hujan. Intinya dari tadi apa yang kita bicarakan, pokoknya teman-teman ambil sisi baiknya, ya kan? Karena mungkin ada yang menjadi driver segala macam, itu segala macam yang harus dipertimbangkan. Apapun yang akan teman-teman lakukan, apapun kegiatan yang akan teman-teman lakukan, harus dipertimbangkan dengan baik karena ada resiko-resiko di depannya dan ada prioritas yang harus diprioritaskan. Sampai jumpa di Cireng Cerita Bareng selanjutnya. Bye.